عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di sini, di jemaat ini, mayoritas para Ahmadi adalah Ahmadi keturunan atau orang-orang yang di rumahnya sudah mengenal jemaat dari sejak dini, sejak kecil sekali, dan mereka tumbuh dalam lingkungan jemaat. Dan dari antara mereka juga mayoritas adalah warga Pakistani dahulunya. Mereka mendapatkan izin untuk tinggal di negeri ini, untuk menjadi penduduk di sini, karena Anda datang ke sini dan mengklaim, mengatakan bahwa di Pakistan Anda tidak bisa secara bebas menzahirkan dan mengamalkan kejemaatannya sesuai dengan ajaran Islam atau dengan ajaran Al-Quran. Ada juga dari antara tuan-tuan yang mendapat izin datang di sini dengan melalui perantaraan pengadilan-pengadilan. Jadi, izin untuk bisa tinggal di negeri ini atau karena itu pemerintah di sini berbuat baik kepada Anda karena Anda mengklaim mengatakan bahwa Anda adalah Ahmadi. Jadi klaim atau ikrar bahwa Anda sebagai Ahmadi itu menuntut tanggung jawab dari Anda. Dan tanggung jawab ini bukanlah datang ke sini disebabkan karena kepakaran yang khusus, suatu keahlian, lalu datang ke sini mendapatkan kesempatan untuk mempertajam keahliannya tadi, dan Anda juga menisbahkan diri sendiri berasal dari Jemaat Ahmadiyah. Begitu juga para pembayin baru, mereka bergabung dalam jemaat ini karena mereka yakin akan kebenaran pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Lalu setelah baiat, mereka pun memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan hal tadi. Karena itu Allah Ta'ala tidak akan menganggap para pembayin baru ini terbebas dari tanggung jawab ini dengan mengatakan bahwa kami telah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmadi lama kami lakukan, tidak seperti itu. Jadi di zaman ini
tarbiyat yang kita dapatkan atau tafsir atau tulisan Hazrat Masih Maud alaihi salam, tafsir Al-Quran, menyimaknya dan membacanya adalah sangat penting dan ini ada di hadapan kita. Jadi bagi siapapun tidak ada alasan untuk tidak membacanya. Tapi para Ahmadi lama, saya pun katakan kepada mereka bahwa setelah melihat suri tauladan Anda, jika ada yang tergelincir disebabkan karena melihat contoh Anda, maka Anda pasti akan mengambil bagian dalam dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Jadi Ahmadi lama yang telah diberikan karunia oleh Allah Ta'ala kepada mereka bahwa nenek moyang mereka, leluhur mereka menjadi Ahmadi, atau mereka telah mendapatkan Ahmadiyah dari sejak kecil dan disebabkan karena karunia dan kebaikan Allah Ta'ala, mereka datang di sini dan mendapatkan kondisi yang lebih baik di negeri ini. Janganlah melupakan bahwa itu merupakan ihsan jemaat. Dan untuk memberikan rasa syukur atas kebaikan jemaat itu, hendaknya berupayalah untuk menciptakan perubahan suci dalam diri Anda sendiri. Dan kepada para anak keturunan Anda pun, disebabkan karena ikut serta dalam jemaat ini, sampaikanlah kepada mereka berkenaan dengan ihsan yang diberikan oleh jemaat ini. Dan sampaikan juga apa saja tanggung jawab anak keturunan kita. Dan bahwa nenek moyang kalian telah bergabung dalam jemaat dan berjanji di dalam baiat. Untuk itu, kita harus senantiasa berupaya menjaga itu. Dengan datang ke sini, kita mendapatkan lingkungan yang lebih baik di sini. Dan sembari bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan melihat hal itu. Dan berjanji bahwa kita akan menjaga taklim ini supaya sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Dan kesempatan yang didapatkan untuk ini, hendaknya kita bersyukur di depan Allah Ta'ala dan senantiasa mengikat jalanan yang kuat dengan nizam jemaat. Begitu juga kesetiaan kepada khilafat. Begitu juga merupakan tugas setiap Ahmadi ketika dia menisbahkan dirinya berasal dari jemaat Ahmadiyah, maka hendaknya menjalin ikatan yang kuat dengan nizam jemaat dan wajib bagi dia untuk menjalin jalan yang kuat dengan khilafat dan nizam jemaat. Karena itulah yang Anda ikrarkan ketika menyampaikan janji baiat. Dengan karunia Allah Ta'ala, para mubayin baru khususnya yang dengan keyakinan kuat menerima Hazrat Masih Maud alaihi salam, menerima penawaran Hazrat Masih Maud alaihi salam, mereka pun terus memperhatikan syarat baiat, dan karena banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya berkenaan hal itu. Tapi banyak juga orang-orang yang merupakan Ahmadi keturunan atau yang orang tuanya telah menerima jemaat dari sejak kecil atau lebih menyibukkan diri di dalam hal-hal duniawi setelah datang kemari, atau dan tidak juga dia merenungkan, memperhatikan janji baiat, dan tidak juga dia memahami akan janji baiat yang telah dia ikrarkan. Tidak juga mengingat ihsan Allah Ta'ala melalui jemaat ini. Meskipun dengan perantaraan MTA kita pun sering mendengar janji baiat, tapi
tidak berupaya untuk memahami apa hakikat janji beat itu. Begitu juga tidak berupaya untuk menjalin ikatan dengan khilafat. Tidak hanya orang-orang yang mengambil suaka di negeri ini, bahkan di negeri-negeri manapun. Saya memberikan contoh kepada orang-orang yang mengambil suaka untuk tinggal di negeri ini, karena di hadapan saya banyak sekali orang-orang yang mereka datang ke sini karena meminta suaka. Sekarang mereka datang ke sini mendapatkan kondisi yang lebih baik di sini. Sebetulnya mengenai suaka ini banyak sekali orang-orang di negeri lain pun yang mendapatkan suaka seperti ini. Jadi jika ada yang introspeksi diri, memperhatikan, dia sendiri akan mengetahui bahwa di mana sebetulnya dia berdiri saat ini. Saat ini untuk penekanan saya akan sampaikan satu janji beat saja. Janganlah melihat sepintas lalu saja, melainkan perhatikan dengan baik, renungkan, lalu introspeksilah. Jika jawaban dari ini adalah ya memang, maka beruntunglah orang yang seperti itu. Dan dia akan mengumpulkan karunia Allah Ta'ala setelahnya. Jika memang ada kekurangan, maka berupayalah untuk memperbaiki. Syarat mi'at yang ke-10, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, bunyinya adalah, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, yaitu Imam Mahdi, semata-mata karena Allah Ta'ala, dengan pengakuan taat dalam al-ma'ruf, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja. Jadi inilah kalimatnya yang kita harus sampaikan kepada Rasulullah SAW dan kita tegakkan dengan penuh kecintaan. Beliau, Rasulullah meminta janji dari kita, mengambil janji dari kita, bahwa apa janjinya? Bahwa demi Allah Ta'ala, kecintaan kepadaku, ini kepada Rasulullah, atau persaudaraan, tegakkanlah itu dalam standar yang tinggi. Rasulullah mengambil janji dari kita untuk berikrarlah, bahwa aku akan mempercayai segala putusan engkau yang ma'ruf. Yakni segala sesuatu yang menjadi penyebab Rasulullah SAW diutus ke dunia oleh Allah Ta'ala, atau segala sesuatu yang Rasulullah SAW akan memberikan hidayah setelah itu, tidak hanya dengan mempercayai atau beritaat dengan sempurna, bahkan itu akan berupaya untuk tegak di dalamnya sampai nafas yang terakhir dan akan mengamalkannya. Ketika janji ini, ikatan ini tegak, atau standarnya sedemikian rupa tinggi, yang permisalannya tidak dijumpai dalam ikatan duniawi. Tidak juga permisalan ikatan itu tidak didapatkan ketika manusia berbuat setia kepada orang lain secara ikhlas. Tidak juga permisalan ini dijumpai ketika manusia berada di dalam kebaikan orang lain, lalu memberikan dirinya sendiri untuk orang tersebut. Janji tersebut di dunia ini, setelah diberikan kepada Rasulullah SAW, jika ini diberikan kepada orang lain, maka yang layak mendapatkannya adalah pecinta sejati Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jadi inilah standar yang kita harus upayakan untuk meraihnya. Setelah beat ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana sebetulnya jalinan yang harus terjalin dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam?
Apakah kita sudah sampai kepada standar tersebut? Atau ketika ada perkara duniawi yang hadir di hadapan kita, atau manfaat-manfaat duniawi, keuntungan duniawi ada di depan mata kita, lalu kita lupa akan hal itu? Hubungan duniawi, maksud-maksud duniawi, tujuan duniawi meliputi, menguasai keitaatan tersebut. Manusia melakukan suatu pekerjaan terkadang untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya. Terkadang manusia melakukan itu karena disebabkan oleh ketakutan, terpaksa. Jika tidak dilakukan, katanya, maka akan ditanyai atau mendapatkan hukuman, atau kecintaan dan keikhlasan, atau dia melakukannya karena kecintaan, keikhlasan, dan kecintaan. Jika memiliki pemahaman yang baik mengenai agama, maka tugas-tugas agama akan dilakukan oleh manusia dengan keikhlasan dan kecintaan. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihi salam menaruh harapan dari kita bahwa setelah baiat ke dalam jemaat beliau, tingkatkanlah itu. Tingkatkanlah gejolak tadi. Sebelum gejolak keikhlasan, kecintaan itu timbul di dalam diri kita, yang dinasihatkan, maka tidak akan ada efeknya. Tidak akan ada upaya untuk mengamalkannya kalau begitu. Jadi, jika kita ingin mengamalkan nasihat-nasihat tersebut, mempercayai, mengamalkan sabda beliau, dan menjaga janji baiat, maka tingkatkan juga standar kecintaan, kesetiaan kita. Apakah ada Ahmadi yang bisa membayangkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Pasti tidak. Tidaklah mungkin. Jika tidak, maka setiap Ahmadi hendaknya memahami bahwa maksud dari itaat yang ma'ruf itu adalah kecintaan yang ikhlas disampaikan kepada ketinggian, kepada puncaknya, lalu itaat yang sempurna itu baru bisa tercipta jika siapa yang diitaati itu setiap perintahnya dicari, lalu kita teguh di dalamnya. Jadi, wajib bagi kita bahwa apa saja yang harapan yang ditaruh oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita, itu carilah. Lalu berupayalah untuk mengamalkannya. Jika tidak, hanya pendakwaan semata bahwa kita taat kepada setiap sabda perintah. Kita tidak tahu apa saja sabdanya, perintahnya, apa saja, apa yang mau kita taati kalau kita tidak tahu. Jadi, seiring dengan kita sebagai Ahmadi, merupakan syarat bagi kita adalah kita pun harus meningkatkan keilmuan kita. Jadi, jalinan hidup yang telah kita bina, hendaknya itu ditingkatkan, dan dengan penuh keikhlasan, terapkanlah itu di dalam kehidupan kita. Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan nasihat kepada jemaat ini, kepada anggota jemaat, kepada setiap member jemaat, menaruh harapan. Beliau menulis berbagai buku dan sabda-sabda juga. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Di antaranya, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa jemaat kita hendaknya tidak hanya memahami janji baiat itu hanya secara lisan saja, zahir saja, melainkan harus menyempurnakan apa yang dimaksud, apa yang diharapkan oleh baiat itu. Apa itu? Yakni ada perubahan intern di dalam. Dengan hanya permasalahan luar saja, kalian tidak akan menyenangkan Allah Ta'ala. Jika tidak ada hal-hal yang di dalam rohani
maka tidak akan ada bedanya antara kalian dengan orang gair kalau begitu. Beliau bersabda, setiap anggota jemaat hendaknya mengangkat beban ini dan menyempurnakan janjinya. Dengan hanya secara itikad, memperbaiki diri, dan lalu beat, lalu mempercayai kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam, lalu membungkam mulut orang lain dengan dalil-dalil, itu tidaklah ada artinya apa-apa jika tidak ada perubahan secara amalan. Jika kondisi amalan tidak lebih baik, tidak ada faedahnya. Beliau bersabda, demi untuk perubahan jiwa, berupayalah untuk itu. Mintalah doa-doa dalam salat, sedekah, khairat, dan walladzina jahadu fina. Masuklah dalam golongan itu. Walladzina jahadu fina, apa itu? Allah telah berfirman, orang yang berupaya keras, bermujahadah di jalan kami, apa itu? Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan kami. Selebihnya beliau bersabda, jadi orang yang dengan sangat tidak peduli, dia lalai, malas, dia tidak akan mungkin mendapatkan limpahan karunia-karunia Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang lalai bisa mendapatkan itu? Seperti halnya orang yang dengan segenap kekuatan, dengan segenap keikhlasan, mencari Allah Ta'ala. Ketika beliau bersabda seperti itu kepada kita, yaitu percayalah kepadaku, taatlah kepadaku, berjalanlah di belakangku, lalu jalinlah keitaatan kepadaku, supaya beliau memberitahukan kepada kita bagaimana cara untuk masuk, mendapatkan jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Salat, kita menjadi orang-orang yang menegakkan salat tepat pada waktunya. Dan untuk menarik kecintaan Allah Ta'ala, kita pun memberikan perhatian kepada sedekah. Seakan-akan kecinta atau jalinan hubungan dengan beliau alaihissalam akan meningkatkan jalinan kita dengan Allah Ta'ala. Beliau pun menasihatkan, ada dua hal yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah, kalian harus menjadi suri toladan bahwa kalian umat muslim. Yang kedua adalah, keindahan Islam dan kesempurnaannya sebarkanlah ke dunia. Tabliglah, sampaikanlah pesan. Jika ilmu kita lemah, jika kondisi amalan kita mengkhawatirkan, apa yang akan suri toladan yang akan kalian perlihatkan kepada umat muslim yang lainnya? Apa yang akan kalian sampaikan berkenaan dengan keindahan kesempurnaan Islam kepada mereka? Lalu beliau bersabda, jemaat kita apakah di dalam dirinya ada ketakwaan atau tidak? Hendaknya kesedihan itu ada. Seperti itu kesedihan itu. Kesedihan yang terbesar itu. Harus lebih menjadi pikiran lebih daripada permasalahan duniawi. Jadi, kesedihan duniawi apakah lebih besar di dalam diri kita daripada itu atau sebaliknya? Bahkan untuk anak-anak kita juga. Rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan perhatian untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Apakah ada dalam diri kita? Atau jika ada perkara duniawi, maka dia tidak memperhatikan hal itu. Tidak peduli akan hal itu. Atau dalam perkara-perkara kehidupan
yang tidak halal. Orang-orang yang mudah emosi atas perkara-perkara yang sepele, hendaknya mereka merenungkan dirinya sendiri, bahwa dia pun mulai terjauh dari ketakwaan. Jadi beberapa nasihat ini yang saya sampaikan di hadapan tuan-tuan, ini yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud SAW kepada kita. Jadi inilah hal-hal ketika kita renungkan, maka ini bisa meningkatkan antara kecintaan kita, hubungan kita dengan beliau alaihissalam. Dengan rintihan seperti apa beliau khawatir dengan dunia akhirat kita. Lebih besar kekhawatiran beliau, lebih dari seorang ayah kepada anaknya. Lebih besar dari seorang ibu kepada anaknya. Berkali-kali beliau menasihatkan kepada kita supaya bagaimanapun jangan sampai kita harus keluar dari jalan yang salah dan masuk kepada jalan yang lurus, jalan Allah Ta'ala. Setelah menzahirkan kekhawatiran dan kecintaan ini, tidak ada alasan bahwa orang yang mengklaim bahwa dirinya Ahmadi untuk menegakkan standar yang tinggi supaya dia bisa meraih tujuan dunia dan akhirat. Setelah Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala telah menegakkan nizam khilafat. Dan nizam khilafat pun harus lebih meningkatkan lagi. Untuk itu, hubungan keikhlasan dan jalinan dengan khilafat hendaknya terus meningkat. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menjadi suri toladan seorang mukmin yang baik dan menyebarkan pesan Islam kepada dunia. Jadi khalifah juga mengikat janji beat dari para Ahmadinya. Untuk itu, petunjuk dari khilafat, apa yang dinasihatkan oleh khilafat, program-program yang diberikan oleh khalifah, maka amalkanlah itu, lalu bisa menyempurnakan janji tersebut. Dengan begitu, ketika beat, setiap Ahmadi berjanji akan mengamalkan syarat-syarat tadi, ataupun apapun keputusan ma'ruf yang diberikan oleh khilafat itu akan ditaati. Itu janji beat. Seperti yang saya katakan, tugas khilafat, tugas Hadrat Masih Maud alaihissalam itu ditingkatkan lagi oleh khilafat, lalu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ketika seorang Ahmadi sesuai dengan pemikiran tersebut menjadikan dirinya sendiri seperti itu, maka dia akan memiliki standar yang tinggi dalam keitaatan. Lalu kesatuan di dalam jemaat ini akan timbul. Medan tabligh akan terbuka. Jika setiap orang mengatakan bahwa ikatan dengan Masih Maud alaihissalam, persaudaraan, dan saya taat kepada beliau, tapi dia menetapkan jalan masing-masing, maka tidak akan timbul kesatuan, kemajuan kalau begitu. Jika jalannya ingin masing-masing. Keindahan jemaat Ahmadiyah terdapat bahwa di dalamnya terdapat nizam khilafat. Itulah keindahan jemaat Ahmadiyah. Jalinan setiap Ahmadi dengan Masih Maud alaihissalam disebabkan karena beliau merupakan pecinta sejati Rasulullah SAW. Jadi jalinan ini pun perlu untuk ditingkatkan dan ditujukan kepada khilafat setelah itu. Berkenaan masjid yang saya sampaikan kemarin, pentingnya masjid dan tanggung jawab para Ahmadi, apa yang saya sampaikan. Ada seorang tamu wanita, memang indah sekali apa yang dikatakan khalifahnya, katanya,
Tapi apakah para penduduk Ahmadi yang tinggal di sini mengamalkan sampai batas mana apa yang mereka diamalkan oleh para Ahmadi? Wanita tadi mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang pun memperhatikan tuan-tuan di sini. Untuk itu, perhatikanlah, introspeksilah kepada diri sendiri. Lo pun lebih memandang kepada sisi khilafat tadi. Jadi tidak cukup dengan hanya janji bi'at saja. Untuk islah, untuk tabligh, perlu kita amalkan. Setiap tempat, setiap level, untuk mengamalkan, untuk mewujudkan kesatuan tadi. Dan tegak berdiri di dalam satu tangan. Ini pun penting untuk itaat kepada khilafat. Di zaman ini, para Ahmadi beruntung. Di mana saja dia memberikan kemudahan, penemuan-penemuan di sana, para Ahmadi pun dianugerahi hal itu. Telah diberikan sarana TV, internet, website. Di mana ada sabda-sabda Hadrat Masih Maud Islam, kapanpun kita inginkan, kita bisa menyimaknya di dalam berbagai bahasa. Kita pun bisa mendengarkannya, bisa membacanya. Di internet juga kita bisa mendengar, menyimak khutbah khilafat, Quran, hadis, yang termasuk termasuk juga Quran, hadis, dan kalam Masih Maud salam. Yang di dunia ini pada saat ini dengan perantaraan MTA sampai di setiap tempat. Orang yang setiap kita harus memperhatikan, harus membina jalinan dengan MTA supaya kita bisa menjadi bagian akan kesatuan tadi. Setiap minggu, sekurang-kurangnya memberikan perhatian kepada khutbah Jumat. Setiap rumah hendaknya mereka mengkoreksi apakah ada anggota keluarga yang belum mendengarkan khutbah Jumat. Jika istri mendengarkan tapi suami tidak, maka tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, jika si ayah mendengarkan tapi si ibu dan anak tidak mendengarkan, itu pun tidak ada manfaatnya. Jadi pengaturan ini yang ditujukan untuk terbina satu kesatuan. Allah Ta'ala berfirman, untuk itu dalam satu saat nanti, dalam suatu waktu, suara khalifah sampai ke seluruh penjuru dunia. Setiap Ahmadi penting untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi perhatikan hal ini, berikanlah perhatian. Jika kita tidak tahu apa yang sedang dikatakan oleh khilafat, bagaimana kita bisa itaat? Jika kita mendengarkan apa sabda khalifah, baru kita bisa taat. Jadi untuk mencari hal-hal ini, carilah hal tersebut yang nantinya akan kita taati gitu. Jika tidak, hanya pendakwaan saja, hanya klaim saja. Kita berdiri dalam perkumpulan atau ketika beat, kita berikrar bahwa apapun keputusan ma'ruf yang akan diberikan oleh khilafat, aku akan anggap itu penting. Atau untuk menegakkan nizam khilafat, kita akan terus berupaya, katanya. Semoga di setiap rumah akan diberikan perhatian kepada hal ini, khutbah Jumat. Dan untuk tarbiyat kita, kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, itu ambillah manfaat sebanyak-banyak dari itu. Tidak hanya tarbiyat saja, bahkan untuk menyebarkan ajaran Islam. Ini memiliki peran yang sangat penting. Jika karena suatu alasan kita tidak bisa mendengarkan khutbah secara live, kita kan bisa mendengarkan secara recording, rekaman, siaran tunda. Kan ada internet. Khususnya khutbah
khususnya program-program. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua kita. Anda menjadi orang-orang yang menjalin hubungan yang khusus dengan Masih Maud alaihissalam dan memiliki ikatan yang matang dengan khilafat dan memberikan suri teladan keitaatan yang kokoh, yang kiki. Inilah keitaatan, inilah jalinan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi akan melalui keitaatan kepada Rasulullah, lalu kita akan meningkat kepada keitaatan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Beliau seorang muballigh, Mukarram Hafiz Muhammad Iqbal Sahib. Pada tanggal 2 Oktober, beliau wafat dalam usia 49. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 Oktober ketika pagi, beliau ke Ceknau Peniar, pergi dengan menggunakan mobil ke rumah paman. Ketika beliau menyeberang rel kereta api, beliau tidak melihat ada kereta, lalu mobil itu terseret oleh kereta. Memang beliau tidak luka-luka. Lalu datang polisi, lalu dipanggil ambulan, diantar ke rumah sakit. Tapi sebelum sampai di rumah sakit, beliau sudah tidak bisa bernafas lagi. Hafiz Sahib, Muhammad Iqbal Sahib, kakek beliau, uyut beliau, sahabi Hadrat Masih Maud alaihissalam, Chaudhry Allama Bakhsh Sahib. Pada tahun 1901, leluhur uyut beliau beat. Rasul Bakhsh. Beliau ayah beliau setelah pensiun, beliau mewakafkan diri lalu bekerja di berbagai kantor jemaat. Hafiz Sahib, pendidikan awal beliau di Rabwah. Setelah itu beliau masuk kelas tahfiz Quran, lalu Jamiah, lalu Farsi, Urdu, Arabi juga. Mendapatkan tugas di berbagai tempat di Pakistan. Dan saat ini beliau di Sekretaris Yatama. Beliau memiliki 8 anak. Kakak saudara beliau juga mubaligh juga yang bertugas di Ziaul Islam Press di Rabwah sebagai manajer. Beliau pun pernah masuk penjara karena diperkarakan oleh orang Gair. Karena pengadilan ini mereka pun pengecut sebetulnya, disebabkan karena diancam oleh para kiai, para mullah. Sehingga seorang ketua jemaat mengatakan bahwa pada tahun 2003, ketika kondisi jemaat buruk saat itu, Hafiz Iqbal Sahib ditugaskan di tempat kami di sini. Lalu beliau menjalin hubungan dengan para penentang. Disebabkan oleh itu, tidak hanya kapok para penentang itu, bahkan ada seorang penentang yang besar minta maaf dari penentang jemaat. Jadi dari sisi ini, beliau adalah orang yang sangat hebat dalam hal rabtah. Adalah lain hal bahwa di Pakistan disebabkan karena takut kepada mullah, ada berbagai level kalangan, meskipun mereka menyukai jemaat Ahmadiyah, tapi mereka tidak bisa mengatakan secara terang-terangan bagaimana di tempat-tempat kecil di kampung-kampung dalam Allah Ta'ala memberikan sarana dan mereka mengakui kesalahan.
bahwa kami telah berbuat salah dengan menentang jemaat Ahmadiyah. Ketika beliau berkhidmat di kantor itu, ada seorang karyawan, Majid Sahib, mengatakan, Hafiz Sahib kapanpun ditugaskan untuk rabtah, sampai wafat beliau, terus beliau rabtah dengan orang tersebut. Satu kelebihan beliau lagi, uang markas selalu dibelanjakan dengan cara sebaik-baiknya. Dan untuk membuat rumah-rumah untuk para janda, sebisa mungkin beliau gunakan untuk itu. Supaya sebisa mungkin bisa membuat rumah dengan semurah mungkin. Ketika dibangun atau ketika sampai di sana, beliau pun sibuk bekerja dengan. Khalid Sahib mengatakan, beliau almarhum adalah sekelas dengan saya saat itu. Beliau sangat mukhlis dan suka menghormati tamu. Beliau sangat suka tabligh katanya dan sangat sibuk untuk tabligh. Almarhum ini. Sa'adullah Pur, ketika beliau tugaskan di sana, ada perusahaan Rusia yang sedang melakukan proyek. Meskipun beliau tidak mengetahui bahasa Rusia, beliau tetap tabligh di sana. Karena Khalid Sahib pernah tugas di Rusia, ketika beliau pergi ke Pakistan, lalu almarhum belajar dengan saya bahasa Rusia sedikit banyak. Supaya beliau bisa bertabligh katanya kepada orang Rusia. Jadi semangat beliau demikian untuk tabligh. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap mubaligh untuk mencari celah-celah baru. Bagaimana kondisi pun lingkungan, bagaimana buruknya, semoga bisa mencari celah-celah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan kepada beliau, meninggikan derajat beliau, dan memberikan kesabaran kepada anak keturunan, istri, dan berikan taufik kepada mereka untuk bisa mengikuti jejak kebaikan beliau. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.